Oke, terima kasih Mas Yan. Iya nih, saya bisa share screen atau enggak ya? Kira-kira. Saya tadi bikin sedikit ada eh, presentasi yang slides. Semoga bisa ya. Oke, saya bisa kelihatan screen saya. Kelihatan Mas Dian. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, ini terima kasih Mas Yan, teman-teman di Cardano Indonesia. Saya hari ini kebetulan lagi setengah liburan sama anak-anak. Saya lagi di dekat sebentar sama Mas Yan, Mas Guntur di pinggir kaki Gunung Jogja ini, lagi di atas. Saya sempetin ikut Idea Fest atau ada weekly town hall ini karena memang saya ada passion memang untuk membangun sesuatu untuk kita gitu ya, untuk Indonesia. Salah satunya yang saya ingin sampaikan adalah satu produk kecilnya adalah yang kita kemarin sempat diskusi di beberapa sesi town hall adalah kita butuh bahwa Indonesia butuh community web portal di mana sebenarnya simple kita perlu membangun portal dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena seperti teman-teman tahu bahwa Cardano mulai punya traction kurang lebih nanti setelah smart contract kita harapkan 3 bulan ke depan atau mungkin di awal 2022 nanti akan banyak sekali dApps yang dibangun di atas Cardano ataupun apapun itu yang dibangun di atas ekosistem Cardano. Dan pada saat ini kalau kita mencari informasi tentang Cardano semuanya plain English ya. Jadi bahasa Inggrisnya juga sangat akademis, bahasa Inggrisnya sangat ngejelimet. Saya ini di level mengerti teknologi lumayan lah gitu ya. Lumayan itu dalam segi ya saya ngikutin dunia IT, dunia internet gitu ya. Saya suka tapi saya bukan orang IT gitu, tapi saya ngelihat bahwa bahasa-bahasanya susah. Jadi kenapa saya bilang begini sama teman-teman diskusi karena beberapa teman atau keluarga saya nanya kamu lagi apa sih invest di Cardano? Jelas ini susah setengah mati gitu ya. Dan kalau kita cari link untuk menjelaskan mengenai Cardano ini juga susah gitu karena mereka akan lihat oke ini cryptocurrency koin salah satu koin lagi itu apa ini gitu kan. Jadi itulah kita yang saya ajuin di proposal ini pertama namanya adalah Indonesia Community Web Portal. Itu ada di Fund6 di Multilingual Resources. Kalau jadi teman-teman buka Idea Scale itu cari di F6 Multilingual Resources. Tadi saya cek, saya proposal ini kurang lebih di 10 besar paling atas lah, yang karena sering dikasih clap sama teman-teman di sana, jadi naik bisa disundul ya kalau bahasa Kaskus dulu kita sundul-sundul terus ke atas. Isinya apa sih selain saya tadi jelasin bahwa kita butuh bahasa Indonesia karena ini yang kita temuin. Kita coba jelasin bahwa di Indonesia yang pertama kita urutan 74 untuk English proficiency. Jadi ke kemengertian kita lah bangsa itu kita mengenai bahasa Indonesia bahasa Inggris. Yang kedua problem yang kita temuin itu adalah scattered community managed by SPO. Jadi seperti kita tahu bahwa stake pool operator di Indonesia yang aktif ya, yang sangat aktif sekarang ada sekitar 3 atau 4. Salah satunya yang sangat aktif adalah Cardanesia, ada Kawan, terus ada iCrypt yang membuat yang create Piggy token dan Piggy Oracle kalau belum ada yang tahu. Dan terus ada beberapa stake pool lain yang nggak cukup aktif ya, ada Girls, ada Cuan, saya nggak tahu siapa ownernya, siapa ini kita nggak connect sama mereka. Tapi kita lihat bahwa community Cardano Indonesia itu di-manage oleh mereka, yaitu apabila ada orang bertanya yang sederhana mengenai staking, pasti ya sama dengan SPO dia bisa jawab, tapi yang hal-hal umum juga mereka akan tanyakan ke SPO. Contohnya apa itu Cardano, apa itu fase-fase di Cardano, kenapa Cardano dan lain-lain, semua mereka dari situ. Bahkan mereka cukup baik kalau kita cek website mereka, mereka cukup kasih resource di sana. Walaupun saya percaya bahwa mereka tidak fokus ke sana karena fokusnya mereka memang technicality dia harus secure the network gitu ya. Terus yang kedua kita juga punya forum sebenarnya, ada forum yang base-nya forum itu forum berbahasa Indonesia juga dibuatkan itu berkat perjuangan Mas Andreas juga yang menerjemahkan bahasa-bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi
kayaknya Mas, kalau kita belum terlalu, hardcore Cardano gitu, kayaknya buka forum itu berat banget gitu ya, karena harus mencari ke dalam ya, mengakar, cari roots-nya, cari thread-nya, topics-nya, apa segala macam. Jadi, orang harus extra mile gitu untuk cari informasi mengenai Cardano secara simpel sebenarnya, apa itu Cardano. Termasuk itu teman-teman saya juga gitu, saya kasih ini, buka aja forumnya gitu. Waduh Yon, ininya cari di sebelah mana kayak gitu kan, terus misalnya buka thread kan, thread harus baca kan, thread itu ada ke bawah baca harus disimpulin. Jadi kalau belum terlalu dalam menggali Cardano pasti membuka forum itu memang agak berat gitu ya. Terus saya juga kasih ya, kalau resource yang paling besar itu di Reddit ya, Redditnya Cardano juga kalau orang dikasih kecemplungin ke sana juga teman-teman kita pasti akan tersesat juga gitu kan. Dari situlah saya bilang bahwa scattered community managed by SPO. Jadi saya berangan-angan sama teman-teman waktu itu, gimana kalau kita kumpulin aja dari SPO-SPO ini supaya kita ada satu resource yang kita manage bersama. Itu hubungannya dengan yang problem nomor 3 adalah trusted source-nya. Karena begitu kita cari, ada sih yang bikin website atau apa, tapi seperti pengalaman kita beberapa bulan terakhir, apalagi kalau teman-teman ingat waktu Binance Smart Chain launch di awal tahun 2021 ya, itu hype-nya tinggi banget dan scam banyak banget gitu ya. Ada yang bikin koin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K gitu ya. Scam itu menjadi sangat sangat populer waktu itu karena sangat mudahnya mengisi token. Itu akan terjadi di Cardano, percaya atau enggak. Karena mengisi token sangat mudah. Saya minggu lalu coba issue NFT pakai generator, apa ya kemarin saya pakai random lah, pokoknya saya coba apa NFT kayak NFT maker gitu. Murah aja bikin NFT atau apa token itu bisa sangat mudah. Jadi makanya kita bilang wah ini perlu nih satu satu tempat untuk kita kumpulkan community portal itu supaya kita dapat supaya nanti portal itu bisa menjadi sumber resource untuk dibagikan gitu ya, untuk dibagikan menjadi untuk cukup cukup mudah dimengerti. Tapi di luar itu juga saya juga minta waktu itu diskusi juga sama teman-teman karena nanti ini kripto ekonomi ini akan dijalankan atau digunakan oleh generasi berikutnya, generasi Z dan mungkin Alpha ya orang bilang ya. Jadi pembuatan bahasanya juga harus mengarah ke sana gitu. Jadi harus simple, one pager gitu ya, satu halaman mengenai semua, mungkin ada infografis yang gampang mudah dimengerti. Jadi itu yang ingin kita bangun. Terus simpelnya timeline-nya yang kita lagi ajukan adalah di bulan ke-1 itu month 1 itu design and build the portal. Bulan kedua kita akan coba live. Targetnya adalah page one Google Search. Cardano Indonesia ini saya lagi ngobrol sama teman-teman yang biasa building SEO ya, apa ya bahasa ya Mas Yan ya, untuk bisa dapetin one page itu ya, page one di Cardano Indonesia Search Engine. Terus yang ketiga kita akan coba live onboard, targetnya 70% dari SPO Telegram members yang sudah ada itu harus onboard. Jadi kalau sekarang itu sekitar detailnya ada di proposalnya. Kalau nggak salah itu sekitar 3.000 ya, 3.000 kali 70% sekitar 2.000 member kurang lebih yang kita incar gitu ya, at least untuk register. Itu targetnya. Untuk fundingnya detailnya ada di IDScale. Kita udah bikin rough estimation untuk pekerjaan 1-2 bulan, cepat sih karena cepat itu ya kita perlu keluarin fund, mungkin nggak sederhana juga, tapi kita coba masuk di angka yang cukup relevan kecil di funding, itu sekitar $2.500 untuk 3 bulan untuk onboarding dan lain-lain untuk desain. Lalu oh ya timnya sendiri, saya sendiri Dion, saya project lead, saya bukan web designer, saya sekarang kerja sebagai di logistik, di project logistik di FH Link. Kalau teman-teman mau lihat LinkedIn saya, bisa dicari nama saya di sana ada lengkap. Saya cukup tertib mengupdate LinkedIn saya. Itu saya akan project lead, saya biasa membangun komunitas juga di Indonesia. Saya bangun ada dulu komunitas di Kaskus ada beberapa ya, dari mulai komunitas dulu kamera tua ya, dulu sekarang suka fotografi gitu ya. Terus ada komunitas kemarin sepeda lipat ya di Bintaro di lingkungan saya. Terus ada lagi komunitas saya beberapa lah bikin komunitas ya, kurang lebih komunitas Indonesia up and down ya, 2 tahun hilang 2 tahun hilang gitu ya, tergantung hobinya atau arah kemana. Tapi sampai sekarang sih saya masih sama mereka masih ada ya, komunitas Indonesia itu
sangat kuat ya kalau memang yang founding-nya itu pasti sampai sekarang masih masih connect lah. Terus yang kedua ada Toma, itu teman saya, dia yang biasa bantuin saya selama ini untuk desain. Dia ada beberapa project sebenarnya, cuman lagi rebuilding ya. Kemarin saya udah pernah cerita sama Mas Yan, dia lagi sama Mas Andreas juga kalau nggak salah, dia ada beberapa gaming board online, dia ada bikin tarot card online, dia ada beberapa inilah, dia memang web designer juga, dia suka bantuin saya bikin logo-logo apa segala macam untuk project yang lain. Lalu yang terakhir yang penting, the Indonesian community. Kenapa? Karena kalau lihat di proposal saya, jadi bahwa waging-nya itu cukup berat untuk rewards. Jadi kita akan mereward siapapun yang ingin berkontribusi untuk mengisi konten di portal kita, gitu ya. Jadi saya udah masukin ada budget. Jadi kenapa arahnya ke sini nanti ada di slide berikutnya. Tapi intinya begini, kita mau bahwa kesuksesan dari portal ini sebenarnya komunitas itu akan sukses kalau komunitasnya aktif sebenarnya. Kalau komunitasnya hanya pasif, saya jamin 3 bulan, 6 bulan maksimum gone, hilang. Gitu. Karena memang in cycle-nya memang seperti itu. Kalau tidak ada sistem yang menarik buat mereka, termasuk community activity-nya, dia bisa ada apa ya namanya mengikat gitu ya, ada emosional keikatan emosionalnya, dan kedua apalagi kalau kita ada insentifnya gitu ya. Dulu di komunitas-komunitas sebelumnya biasanya kita ada kumpul-kumpul nanti dapat voucher dari sponsor itu ya, selalu beli. Jadi memang harus ada insentifnya juga. Jadi economic incentive, ada emotional incentive gitu ya. Jadi ada pertemanan, ada networking segala macam. Jadi Indonesian Community ini saya pengen banget karena memang tujuannya adalah bahwa portalnya bukan dimiliki oleh saya gitu, tidak dimiliki oleh saya dan Toma gitu. Kita hanya kickstart aja, kita hanya kick pertama supaya ini jalan karena urgensinya akan tinggi. Saya ngelihat di Cardano akan banyak sekali berita-berita simpang siur yang perlu banyak diklarifikasi. Dan kita sebenarnya ini kayak eksperimen yang keren juga gitu untuk kita bisa ngasih community menjalankan webnya sendiri, portalnya sendiri, community hub-nya sendiri, tanpa harus idealnya nanti tanpa meminta fund dari luar. Untuk kickstart boleh. Oke, what's next? Oke, jadi ini yang saya bayangkan untuk community hub di Indonesia. Yang pertama adalah web portalnya, karena web portal itu sebenarnya hanya untuk menyatukan beberapa community di Indonesia yang terpisah-pisah menjadi satu, supaya itu menjadi sumber resource dan sumber pembicaraan, jadi apapun itu bisa di situ, dan kita bisa bangun itu bersama. Yang kedua, phase 2 ini sebenarnya yang lebih besar adalah self-sustain community hub. Sebenarnya ini nanti saya dan teman-teman di EHT juga lagi pikirin apakah perlu minta funding atau kita nanti dengan cara yang lain di fund 7 atau 8. Tapi konsepnya ada seperti ini. Jadi konsep ini kalau ini saya nemu gambar tadi agak random ya, tapi sebenarnya ini saya nggak bayangin gini. Jadi ada hub di Indonesia seperti dengan konsepnya konsep kooperasi. Jadi dari kita untuk kita, di mana hub itu harus bisa jalan sendiri dari kontribusi membernya. Dari kontribusi membernya itu bisa macam-macam. Apakah itu dari donation, bisa juga donation itu bukan hal yang pertama, tapi itu bisa, atau bisa karena di dunia kripto ekonomi agak aneh ya. Jadi orang sebenarnya bisa, misalnya Anda arts gitu ya, Anda pengen launch NFT gitu, NFT set gitu isinya 100 ini mungkin 10-nya disumbangin dalam tanda kutip ke community hub untuk giveaway, untuk apa, seperti jadi launchpad gitu ya. Jadi untuk launchpad, jadi kita saling mendukung community di Indonesia. Ada project apa aja sih yang Indonesia ini. Kalau kita lihat launchpad yang sekarang sudah dan akan disiapkan di Cardano ataupun yang di luar, itu memang tidak ada nggak ada ikatan geografinya, tapi sebenarnya dalam tanda kutip mereka sebenarnya ada di dunia sebelah sana, ada di Eropa, ada di US, ada di mana. Tapi proyek-proyek Indonesia mau launchpad di mana gitu kan? Apakah perlu dibuatkan hub? Iya, saya rasa perlu. Dan apakah ini akan membantu secara finansial? Ya mungkin bisa gitu. Tapi yang saya bayangkan seperti itu. Karena di phase 3-nya, salah satu yang saya pengen ajuin itu sebenarnya gimana caranya setelah kita terdampak pandemi, kita akui kita ekonomi berantakan, saya punya usaha juga UMKM, saya punya gerobak pisang goreng itu di Bintaro, saya ada
pisang goreng ada 3, somai ada 2, sekarang tinggal 1. Jadi habis, tinggal 10%, 20%. Karyawan dari 6 tinggal 1 sekarang. Jadi nggak cuma saya yang pasti yang terdampak, tapi bagaimana caranya bangkit kan itu. Jadi saya pikir gimana caranya kita bisa, dulu itu saya pernah punya bayangan bahwa Indonesia sudah saatnya fokus ke ekspor. Ekspor itu dulu saya senang sekali waktu itu Bukalapak bilang mau ada Bukalapak ekspor, Tokopedia bisa ekspor, tapi sampai sekarang nggak jalan gitu kan. Akhirnya sama Lazada. Nah, yang saya bilang adalah kemarin sempat ngobrol sedikit saya celutukin di grup Telegram adalah apapun hasil dari community hub ini, kalau yang beli dari luar itu adalah net export buat kita. NFT creator, audio, apapun itu, kalau kita bikin sesuatu community yang sehat, gitu ya, dan itu bisa menarik investor dalam bentuk dari luar, karena kan random kan orang dari semua global, bisa beli itu sebenarnya kita menghasilkan net export buat Indonesia. Kita tarik dolar ke Indonesia, atau dalam tanda kutip kita tarik EIDA-nya ke sini, ataupun apapun currency yang kita lakukan. Itu sebenarnya yang lebih besar, dan harusnya dengan itu si hub ini adalah dia bisa hidup sendiri, karena apa sih yang harus di-maintain dari hub gitu kan. Ya tentu saja dari segi teknis itu harus di-maintain, sepertinya itu nggak terlalu mahal gitu ya untuk membayar hosting, web server, apa saya kalau pakai ini mungkin nanti pakai platform untuk postingnya gitu ya. Kita lagi diskusi sama Bro Andreas apakah ada posting, ada namanya Ghost gitu ya, kita apakah itu perlu gitu ya untuk nanti kalau udah lebih besar atau kita manage sendiri. Tapi intinya adalah bisa jalan sendiri. Salah satu yang ada di phase 2 dan phase 3 itu adalah apakah mungkin nanti si community hub kita ini juga sebagai SPO, tapi yang decentralized SPO sepertinya. Jadi SPO-nya itu secara teknis bisa dijalankan oleh third party sebenarnya, secara teknis. Tapi secara community dijalankan bersama gitu. Karena itu next step-nya, itu mungkin kita akan diskusi lebih banyak di EHT, tapi kalau saya mau fokus ke apa namanya, ke web ini saya rasa ini adalah sangat penting kita tackle di pertama untuk punya portal berbahasa Indonesia yang bahasanya sederhana. Kalau teman-teman bisa bayangin nanti saya sebenarnya ada mock-up-nya, tapi kayaknya masih berantakan. Tapi intinya gini, bahasanya adalah bahasa-bahasa kekinian gitu ya. Hai guys gitu kan, tahu nggak kemarin Cardano habis summit, isinya ada apa aja sih gitu. Jadi isi konten seperti itu. Dan saya juga sekarang lagi berburu konten creator yang berbahasa anak muda gitu ya. Jadi bahannya dari mana? Bahannya tentu dari Cardano yang official, dari webnya Cardano yang biasa diterjemahkan oleh Mas Andreas di forum. Dari forum itu kita kemas lagi dengan bahasa yang sederhana, one pager gitu, satu kali scroll selesai lah gitu. Hai guys, apa sih yang terjadi kemarin di summit? Oh hari pertama ada ini, oh hari kedua ada ini. Kenapa sih kita perlu Hydra? Apaan sih itu kepala naga ada 3 begitu gitu kan, kayak gitu kan? Kenapa, apa gunanya? Oh nanti soalnya begini, nanti kita kasih real case di dunia yang gampang dimengerti. Oh jadi begitu. Oh ya menarik ya. Terus saya juga lagi cari ilustrator bikin saya tuh salah satu penghobi strip komik gitu ya. Jadi komik kecil juga gitu ya kayak membahas gitu. Tapi yang menjelaskan yang simpel-simpel aja dan itu mungkin nanti bisa di-repost di Instagram di mana. Nah, itulah yang nanti banyak ide-ide lain dari teman-teman dari Community Hub supaya kita bisa membangun Community Hub ini. Kita awali dengan web portal dengan lebih baik lagi. Community Hub nanti kita diskusi berikutnya. Kayaknya Mas Andreas juga nanti ada diskusi ke sana siapa yang mau bangun ini bareng-bareng. Tapi kita mau coba tembusin dulu portal ini gitu ya. Mungkin dari itu aja. Kalau ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, please feel free. Thank you Mas Dion, presentasinya keren banget, singkat, padat, jelas, kebayang, dan menurut saya pribadi sih memang menjawab tantangan yang dihadapi oleh Cardano sekarang, bahwa memang konten kita tuh terlampau berat sih menurut saya. Tapi di luar proposal nih Mas, saya pengen kayak nanya, selama ini kan baru pertama kali ngajuin proposal ya Mas Dion ya, itu pengalamannya gimana Mas Dion? Apakah memang seserem yang dibayangkan atau ternyata gini doang? Iya, mungkin enggak sih, enggak seserem yang kebayangin sih. Intinya spare time-nya aja, karena kemarin karena lagi sibuk sama kerjaan kantor gitu ya. Tapi memang dari awal saya ikut
Cardano gitu ya, ngebuka Katalis ya waktu itu di Fund 3 atau Fund 4 saya lupa. Itu saya itu memang suka ngebaca proposal itu, dan saya ngelihat kan kalau ngelihat teman-teman ngelihat di Idea Scale itu, proposalnya itu kan one pager ya, yang sudah sehalaman pendek gitu ya, karena dibatasnya juga kan teksnya kan, kecuali yang ada detailsnya itu ditambahin. Tapi saya ngelihat bahwa ada beberapa ide yang sangat sederhana gitu ya, padat, ringkas, dan bahasa-bahasa yang sederhana gitu ya. Kayak waktu itu saya senang ada 3 months marketing activity, karena dulu Cardano marketing language-nya berat gitu ya, kalau kita lihat di Twitter di mana gitu, ini orang saya mau share juga bingung nih, nanti yang saya share nanti ditanya balik gitu ya. Nah, jadi itu juga saya ngelihat itu bagus, yang satu bikin proposalnya, ide saya sebenarnya Mas Ian udah nyediain ada template-nya, tapi kalau saya waktu itu karena template-nya agak panjang, saya copy paste saja salah satu proposal yang bagus di mana di Idea Scale untuk template bracket-bracket gitu. Jadi saya mereka cuma perlu sebenarnya ini, karena kan ada wording maksimumnya ya, jadi kita isi itu. Memang awalnya kita coret-coret dulu gitu kan, kita coret-coret maunya gimana sih bikin ide ini, bikin ide apa selalu saya tulis gitu ya, apa sih yang menarik. Terus ya beraniin ngobrol sama teman-teman di weekly IHT ini. Jadi misalnya gue ada ide ini, karena Cardano itu kan kayak rabbit hole ya kalau bahasa orang bulenya gitu. Kita masuk nyusup gitu ya ke dalam gitu, begitu kita keluar mau jelasin nggak ada yang ngerti gitu kan. Nah, community kita ini yang weekly ini, kita semua tenggelam nih dalam rabbit hole yang sama gitu. Jadi kalau kita berdiskusi, saya suka japri-japriin sama Bro Jordi ya, terpisah gitu. Emang enak gitu karena kita satu frekuensi ngobrolnya. Ya, disinilah kita menyamakan frekuensi setiap minggunya gitu kan. Dari situ barulah saya bikin, terus diskusi juga sama Mas Yan, ngelihat ini, terus berstrategi juga, terus setiap kali ada funding gitu ya, saya ikut vote-nya, dan saya coba ngelihat hasil vote-nya, ke yang suka Charles umumin, lihat Excel-nya itu hasilnya, apa sih yang mereka funding gitu kan, urutannya, cara mereka funding, apa yang menarik gitu kan. Sama saya juga coba lihat-lihat apa yang biasanya challenge ya yang berikutnya, kayak sekarang ada F7 challenge gitu kan, apa sih yang di challenge di F7 gitu kan, itu bagus, apalagi kalau kita memang tertarik ya untuk ngelihat itu. Dan kalau pas prosesnya sih begitu udah kita siapin kira-kira apa budgeting, saya juga cepat lah mengerjain itu, sehari sebenarnya ngelihat budget berapa sih, saya nanya ke temen berapa sih ke web designer kerja 2 minggu gitu misalnya, atau satu proyek itu kan kita bajak ya resource-nya, kita cari, saya bikin budgeting, masukin budgetingnya, udah tinggal markup sedikit, maksudnya diberes-beresin, ini di bahasanya, udah kita posting, dan kita ada waktu seminggu atau hampir 2 minggu ya Tut ya, untuk revisi beberapa kali sampai dengan final stage-nya. Habis itu ya udah kita tinggal ajak komunitas untuk bantuin sundul dan voting nanti. Kurang lebih segitu. Thank you Mas Dian. Jelas. Jadi ini ya, nggak seserem yang dibayangin ya. Enggak sih, yang penting ini sih, kalau saya juga kemarin, saya sempat ngobrol sama teman-teman juga, kalau memang ada yang ragu gitu ya, punya ide, tapi nggak tahu mau diapain gitu ya, di-share aja di Discord, kan ada channelnya tuh untuk Project Catalyst. Terus saya Bisa kemarin di-share? tuh ada Sorry Bro inisiatif Dion, juga, bisa di-share Discord-nya? ada di Discord-nya, nanti kita share ya. Itu nanti di Discord itu kita coba juga pool idenya supaya kita nggak overlapping. Jadi kita nanti akan bikin spreadsheet. Jadi misalnya Mas Yan punya ide tentang A gitu ya. Jadi apakah kita mau berkontribusi ke IDA itu, apakah dia open untuk terima member dari luar, atau dia udah full kan membernya, atau ada yang lain gitu. Kalau nggak convert untuk taruh idenya di situ ya nggak apa-apa, tapi you are alone gitu kan. Tapi kalau kita punya ide besar yang pengen kita bangun gitu, dan kita nggak tahu harus kemana gitu, itu bisa diposting di Discord channel kita, Discord channelnya Indonesia Cardano, itu terus ada channelnya untuk Project Catalyst, bilang aja saya punya ide mengenai ini gitu ya, kalau tertarik bisa nanti diposting aja. Nanti kalau idenya di situ posting, kita bisa kolaborasi gitu kan. Karena
jujur aja, dulu pasti teman-teman yang, nanti kalau saya taruh ide dulu nanti dicuri orang gitu kan, atau nanti diambil orang. Tapi setelah saya pikirin baik-baik di dunia sekarang ini tidak ada curi-mencuri, yang ada adalah kolaborasi or not collaborate gitu kan. Jadi kalau emang bisa kerjain sendiri, tapi begitu bingung mendingan kolaborasi. Dan kolaborasi itu harus membuka idenya, taruh di pasar gitu ya. Gue punya ide A nih, yuk kita kerjain bareng-bareng karena gue nggak bisa kerjain sendiri gitu. Susah gitu ngerjain sesuatu ide di early stage. Kita setuju bahwa kripto ekonomi, saya bilang kripto aset, digital aset ini kan masih early. Jadi kalau kita mau kerjain sendiri, nyari resource-nya susah. Karena siapa yang bisa Web3 development contohnya kita bisa developer siapa yang bisa koneksi ke ini siapa harus ini kan gitu kan. Jadi itulah kesulitan-kesulitan yang kita kayaknya di awal stage ini kita harus kolaborasi karena apalagi di Indonesia ya. Itu harus kita berani untuk berkolaborasi, kita cari ide yang kita beresin sama-sama gitu. Sebenarnya sih simpel-simpel aja kok sebenarnya. Kalau asalkan berani sampein idenya ke komunitas, kita bisa kerjakan bersama, atau punya ide sendiri nggak apa-apa, nanti kita posting, itu kita tinggal kita diskusi sama-sama kan, apakah itu bisa bagus buat komunitas apa enggak. Itu aja sih. Mantap Bro Dion, let's go support Bro Dion. Voting, caranya gimana voting? Oh iya, Bisa jangan lupa di-share. ya, nanti voting ya. Enggak, pertama kita harus hasilnya hari sekarang tanggal 2 ya. Kurang lebih harusnya yang make it through ke final round harusnya dalam 1-2 hari ke depan ya, nggak usah tanggal 4 tuh udah ada ya masuk. Semoga kalau ini bisa tembus, nanti jangan lupa teman-teman download itu Project Catalyst aplikasinya di handphone, jadi nggak bisa voting lewat web, ya masih sama. Kita voting lewat aplikasi, nanti cari judulnya, kalau nggak salah nama judulnya, nanti di vote, terus di cash. Jadi jangan lupa, jangan sampai saya biasa udah pilih ide-ide yang bagus, dikasih jempol atas ketika kita udah vote, tapi lupa di cash gitu. Jadi jangan lupa di cash dulu aja. Nanti kalau sampai mau ditambah lagi votingnya itu tinggal tambah, dia bisa amend terus. Jadi jangan khawatir, jangan ditunda casting vote-nya gitu. Itu aja sih. Thank you Mas Dion. Nah, barangkali ada teman-teman yang lain nih yang pengen nanya nih, yang pengen kayak ngajuin proposal atau pengen nanya soal proses di dalam selama pengajuan proposal. Silakan aja ya teman-teman ya. Ya, mungkin kalau saya bisa nambahin Bro Dion, saya penasaran sama ini nih. Kayak ini kan sebenarnya Bro Dion itu sebenarnya udah kenal Katalis dari dulu ya kan? Dan kenapa kok baru fun 6 itu baru nyoba? Kenapa nggak waktu fun 3, 4 atau 5? Waktu itu nggak kebayang aja, maksudnya masalahnya bakalan jadi seperti apa gitu kan. Terus baru kebayang itu sebenarnya kira-kira di Fund 5 lah ya. Di Fund 5 ngelihat ada Grow Africa kan, community hub gitu ya. Terus mereka fokus ke sana, wah ini emang cocok. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi di Afrika, kurang lebih bisa kita mirror ke Southeast Asia lebih besar ya jadinya. Jadi kalau nanti Afrika itu gosipnya akan ada Trans M token gitu ya, kita Southeast Asia nanti ada token Nusantara gitu istilahnya ya. Jadi ekonominya itu kita gampang, kita termasuk bukan kita tinggal adopt aja, bukan pioneers gitu ya. Pioneers mungkin di Eropa sana, terus dibikin di Afrika gitu. Terus kita bisa adopt di sini gitu kan. Jadi apapun yang terjadi di Afrika kita bisa dalam tanda kutip contek dengan pintar gitu ya. Kita bisa modifikasi tiru dan modifikasi gitu ya, amati ya, ATM ya, amati tiru dan modifikasi. Jadi kita bisa lihat oh di sana community hub yang kayak Empowa itu jalan gitu kan. Background-nya dia ada real estate yang backing di belakangnya gitu, terus atau ada project apa aja yang di Afrika yang jalan gitu kan, community hub-nya sepertinya akan jalan gitu ya. Multi language pasti jalan, saya yakin multi language pasti jalan di mana-mana. Terus kita lihat di Afrika itu telkonya jalan. Apakah masalahnya di Afrika sama dengan ada di Indonesia? Sama, ya kan? Kita masalahnya sama. Saya hampir nggak ada sinyal. Tadi saya bilang sama Mas Yan, ini kalau apabila waktu dan sinyal memungkinkan, karena saya aja ada di hotel sinyalnya cuma 3 mega gitu kan speednya. Untung ini bisa nih streaming cari tempat yang oke. Tapi memang masalah gitu. Dan itu akan
akan terulang atau akan terduplikat di sini. Dan Launchpad kalau teman-teman lihat di contoh aja apa yang ada di Afrika di WADA itu ya, Western Alliance itu di Decentralized African itu, di situ dia bikin ada launchpad ya, bukan launchpad, kayak apa namanya, kayak incubator. Jadi untuk makanya di sini ada Mas Guntur nih, ada Mas Guntur. Ada di sini incubate sangat mudah sekali. Incubate asalkan kita prosesnya benar, kita screen yang benar, quality high quality gitu ya. Kita bisa screen, itu incubation sangat gampang dan mudah, with or without Catalyst gitu ya. Dengan crypto ekonomi itu sangat mudah. Dengan Catalyst lebih baik lagi karena kita akan punya quality yang tinggi gitu ya dari teman-teman yang men-screen di luar di Catalyst Swarm itu. Jadi kita akan selain kita screen juga di luar gitu. Itu aja sih kurang lebih. Thank you Mas Dion. Again saya sih senang banget ya Mas Dion ini mengimbue, apa ya bahasa Indonesia, mengimbue, intinya ngomporin Mas. Ngomporin ya benar. Ngomporin semangat maju tak gentar. Pokoknya hajar. Itu yang semoga ini juga memberikan inspirasi teman-teman di sini yang mungkin juga pengen membuat proposal. Karena kayak tadi barusan dengar Mas Dion ini background-nya kan nggak melulu bicara soal developer. Background tadi Mas Dion menjelaskan itu soal business development. Dan seterusnya dia terus baru nyari collaborator. Nah, jadi sekali lagi kayak kemarin sempat juga ngobrol dengan Bung Jeff, apakah kita harus mempunyai pengalaman developer? Sama sekali enggak. Itu saya pengen tekankan sekali lagi bahwa Project Catalyst itu sebenarnya ini kok kayak TA, kayak kita ngajuin tugas akhir. Itu kurang lebih sistemnya sama kayak tugas akhir, dan ketika kayak ada sistem penilaian pun itu kemarin juga saya sempat ngobrol dengan Bung Jeff juga sama Mas Krishna kalau nggak salah, bahwa posisi VA nantinya itu kurang lebih identik dengan namanya kayak dosen pembimbing. Jadi mungkin yang bikin agak gentar karena ini berasal dari internasional atau apapun. Nah, itu saya sih kayak pengen kayak mendorong teman-teman itu pikiran itu tolong dibuang dan anggap bahwa mereka itu sama aja sama kita. Dan ya terbersit harapan, semoga begitu melihat Mas Dion ini memajukan proposalnya, itu teman-teman juga punya ide, terus memberanikan diri. Oke, saya mau maju. Terus Mas Dion sendiri juga menyediakan lapak. Tadi seperti di-mention, di-funding atau enggak di-funding, itu Mas Dion itu udah ada Discord-nya. Itu kalau semua Mas Dion kayak bisa nyari link-nya, terus bisa di-share di sini. Jadi mungkin ini ada teman-teman yang belum ada dalam Discord-nya Mas Dion. Nah, itu silahkan kayak Teralat. Discord-nya Discord Cardano Indonesia. Tapi di channelnya Project Catalyst ada proposal Indonesia. Kita ngobrol di situ aja biar yang lain juga bisa dapat nuansanya. Saya Discord channel lain ada, tapi buat yang kerjaan yang lain. Tapi kalau buat Project Catalyst kita ngobrol di situ aja karena supaya lebih seru. Nah, ini ada nih Mas Andi ngebuka Discord-nya. Discord yang biasa karena Indonesia ada channelnya Mas ya. Saya agak buka linknya agak lelet. Oke, coba saya buka. Nah, ini sambil saya membuka, kalau teman-teman lain kayak pengen bertanya, monggo lah ya, silahkan bebas mau nanya apapun. Selamat sore, Pak Ian. Halo, sore. Halo, selamat sore semuanya. Boleh nanya nih ya, Pak Ian ya? Silahkan. Ya, terima kasih nih, Bro Dian. Salam kenal. Jadi terima kasih tadi jadi bisa melihat presentasinya ya. Mungkin kelihatannya sih tadi Bro Dian bilang cepat sih ya bikinnya, terus presentasinya cepat ya, tapi kan pasti brainstorming-nya lama ya, Bro Dion ya. Itu butuh waktu, jadi saya apresiasi itu pasti butuh waktu ya.
Tapi saya mau nanya itu profil yang di belakang itu apa lambang ininya atau apa ya? Mau nanya aja nih, kemudian yang pink itu ya, Gimana Mas? Sorry, putus-putus. ya yang di belakang itu Oh, lambang untuk web portalnya atau gimana ya? nggak tahu nih, kemarin teman lagi bikin beberapa mock-up untuk logo gitu ya, kita lagi bikin coba, ya ini salah satunya gitu ya, tapi ada beberapa sih, nanti kita mau vote juga sih sama teman-teman kalau udah jadi semuanya. Nanti ada logonya, kita punya logo, nanti logonya bisa jadi NFT, NFT-nya bisa jadi giveaway gitu kan, lanjutannya kan seperti itu kan. Kurang lebih gitu, jadi membuat ekonomi di belakang ini semua gitu, kurang lebih. Ya ini salah satu logo yang diajuin. Nanti mungkin minggu depan beda lagi logonya, ada beberapa yang lagi diajuin. Oke, terima kasih, Rodian. Saya mau apresiasi aja Pak Yan tadi. Terima kasih sudah di. Terima kasih, Mas. Jadi itu bagus ya buat yang mungkin orang Indonesia yang seperti Rodian tadi jelaskan ya. Kan kita ini nggak semua kan ngerti gitu ya Pak Yan ya. Hmm, Bahasa jangankan iya, masuk untuk ke ininya kan. Di permukaan aja mungkin masih nyasar-nyasar kan. iya Jadi benar-benar. Kalau kalau masih kalau di kalau di SPO kawan tuh Mas Bro Andre sering bilang mereka salah satu misinya adalah menyelamatkan apa jiwa yang tersesat gitu kan. Jadi banyak sekali orang tersesat di kripto itu di Indonesia ya. Jujur aja benar iya. Karena banyak telegram-telegram yang pump and dump gitu kan ya. Sama lah kayak dulu yang kalau saya sebelumnya kan banyak ikutan di grup-grup saham gitu ya zaman zaman awal itu ya begitu memang nggak saham gorengan gitu istilahnya banyak kan. Jadi karena memang nggak ada harus ada yang berusaha karena sayang gitu ya visi dan misinya Cardano kan sangat sangat genuine ya sangat sangat sosial sangat bagus platform saya ngelihat platform ya karena platform itu satu yang menarik sangat menarik adalah satu delegated stake pool jadi delegated itu kita masih sedikit tokennya satu yang kedua bahwa token-token yang dirilis oleh kita itu misalnya kita bikin token itu adalah native asset saya masih belajar mengenai native asset tapi kurang lebih semua functionality semua intinya sama seperti yang ADA itu punya function. Jadi rata gitu kan. Jadi nanti ada governance, bisa voting, bisa apa gitu secara function. Itu yang saya bilang, oh ini bisa nih. Jadi dulu sempat ada teman juga nanya Cardano, oh ini Cardano bagus juga ya open source ya. Nanti paling di copy paste nih code-nya gitu kan. Kurang lebih orang bilang gitu. Iya, tapi buat apa gitu? Emang ada yang mau copy paste code-nya Android gitu let's say atau apa gitu kan buat apa mendingan build on top gitu kan. Kita bisa build on top dengan biaya yang murah atau dengan developer yang udah ada, kita bikin bisa aplikasi sendiri. Jadi itulah kenapa menurut saya ini potensinya sangat bagus gitu dan security-nya sangat tinggi gitu. Kurang lebih sih itu. ya, saya nanya itu aja, Pak Yan. Terima kasih. Boleh, boleh. Terima kasih. Lanjut terus, Pak Dian. Proyeknya semoga sukses. Jangan Iya, lupa di iya. vote. Saya jangan lupa di vote. Nanti mulai minggu depan kalau nggak salah udah buka ya voting ya, Mas ya. Tanggal 4. Jadi Ya, proses tanggal voting itu 4. di tanggal 4. Nah, jadi yang belum download aplikasinya itu tinggal di-download. Terus pastikan di walletnya itu ada 500 ADA. Karena itu minimalnya. Dipastikan. Jangan dibeliin NFT semuanya. Benar-benar. Nah, ini kebetulan saya ngeliat ada Mas Krisna sama Bung Jeff di sini. Saya mau share juga soal ratingnya dari Mas Dion. Jadi Mas Dion itu mendapatkan rating yang cukup bagus, yaitu 4,67 kalau nggak salah. Cuman di antara rating itu ada rating dari luar yang memberikan, sorry, bukan rating dari luar, ada rating kayak saya bilang rating anomali. Karena dia memberikan nilai yang sedikit menjomplang. Jadi rata-rata Mas Dion ini mendapatkan rating 5 atau 4. Nah ini ada yang anomali, satu anomali di antara 6 review kalau nggak salah. Minta tolong dikoreksi ya Mas Dion ya kalau saya salah. Itu ada satu review yang nilainya itu tadi anomali, cuman kasih nilai 2, 1, dan itu menjadi
satu topik bahasan, bukan, menjadi satu poin yang harus saya angkat juga, yang harus saya jelaskan di sini ke teman-teman. Kenapa kok saya punya PR pengen membuat komunitas VA, komunitas CA dan VCA itu adalah agar membantu siapapun nantinya yang maju mengajukan proposal itu ada juga supportnya. Jadi nggak cuma support moral, ayo let's go, let's go, let's go. Tapi ada juga support real dalam proses yang akan semakin mempermudah siapapun proposal dari Indonesia untuk tembus. Nah, target saya itu dari Indonesia itu ada sekitar 7 sampai 14 orang. Itu target saya untuk kawalan. Nah, harapannya dalam 3-6 bulan itu menjadi 21. Karena saat ini untuk pertumbuhan antara proposal dengan CA, VCA itu jomplang sekali. Jadi pertumbuhannya kalau semua proposal itu posisinya 2-3 kali lipat proposal. Sedangkan untuk pertumbuhan CA, VCA itu nggak sampai 25%. Jadi pasti akan ada satu situasi di mana akan ada proposal yang tidak mendapatkan review yang banyak. Nah, apabila nggak mendapatkan review banyak, itu ketika muncul di voting app, itu akan orang akan tahu, oh ini kok cuma votingnya, yang reviewnya cuma dua orang. Nah, itu orang untuk milih itu cenderung akan enggan. Tapi ketika satu proposal itu ada kayak 7 review, 6 review, itu orang cenderung akan lebih memudahkan, akan lebih terdorong untuk melakukan voting. Nah, bayangkan kalau kita ada pasukan dari Indonesia sekitar 7-21 orang, di mana of course kita harus fair, dalam artian kalau semua teman-teman dari Indonesia itu mengajukan proposal yang nggak oke, ya kita harus nilai yang nggak oke juga. Tapi itu menjadi PR saya juga di sisi lain, bukan sebagai CA tapi sebagai orang yang mendorong proposal agar proposal mereka sebaik mungkin. Tapi kita sebagai VA atau VCA, kita harapannya setelah mereka melalui proses kayak one-to-one dengan saya dalam membuat proposal, harapannya ketika sampai di tangan teman-teman itu minimal sudah memenuhi kriteria yang dicari oleh rata-rata VA dan VCA pada umumnya. Nah, itu kenapa kayak kita perlu sinergi di sini, bahwa yes, harus ada yang kayak pom-pom, let's go, bikin proposal, let's go. Tapi di satu sisi, kita juga harus strategis. Gimana caranya biar kita semakin mempunyai kesempatan tinggi untuk terpilih. Nah, Mas Dion ini, walaupun dia adalah proposal pertama yang mewakili Indonesia, saya sendiri sudah mengajukan proposal, tapi bukan atas nama orang Indonesia. Saya mengajukan murni atas proyek Cardano in general. Dan di situ yang bisa saya share, itu saya mendapatkan sekitar 8 review, dan itu rata-rata bagus. Itu nilainya 4,36. Jadi rating full itu 5, saya mendapatkan 4,36. Nah, Mas Dion ini mendapatkan 4,67. Itu udah prestasi luar biasa, Mas Dion. Tapi kenapa saya mengangkat topik itu adalah untuk menjelaskan bahwa tanpa kita ada strategi pun, sistem berjalan dengan baik kok. Cuman sayanya aja yang pengen, ini kayak semacam, ya sih, saya harus jujur, kayak semacam ambisi pribadi biar teman-teman Indonesia nih ada satu yang maju, ada goal. Nah, itu yang saya pengen kayak dorong terus. Nah, dan itu yang saya lakukan selama ini. Kenapa saya terus di Katalis itu saya pelajari. Oke, ini strateginya nih, biar kita goal nih. Pengalaman dari saya, pengalaman menjadi VCA, pengalaman jadi VCA dari Mas Andreas yang kebetulan nggak bisa datang. Nah, makanya pentingnya kayak kita kumpul di sini, kita ngobrol, kita sharing, itu tujuannya ya konsolidasi di antara kita sendiri. Kita harus solid. Jadi ketika kita maju ke project Katalis yang global, kita
kita udah strong, bahwa kita udah punya fondasi yang bagus. Itu semua dimulai dari kayak ngobrol-ngobrol kayak gini, sharing session kayak gini, tatap muka kayak gini. Jadi kita biar bisa saling memahami. Terus kayak tujuan dari Mas Dion sendiri dari proposalnya itu community hub, ya kurang lebih seperti itu, biar kita bisa ketemu, sharing apapun, saling menyemangati. Mungkin Mas Dion kemarin sempat kayak beberapa waktu nggak balas telegram saya banjirin sama telegram, let's go, ayo. Nah itu yang harapan saya, semoga kayak kita kayak ngumpul kayak gini itu bisa kayak saling semakin sinergi. Tapi sorry ini saya ngelantur dari proposalnya. Nah mungkin teman-teman lain yang pengen ada nanya soal proposal, atau kebetulan saya mention ini ada Mas Guntur di sini, seorang guru startup yang walaupun dia nggak mau sebenarnya disebut seperti itu, tapi kenyataannya track record dia jelas. Dia juga seorang community manager dari Google Developer. Ya, teman-teman yang lain kalau sama pengen bertanya dengan Mas Guntur, monggo ya, saya persilahkan. Saya yang mau nanya pertama. Terima kasih loh intronya Mas. Halo Mas Guntur. Ya, halo. Halo Mas Guntur. Boleh Mas nanya Mas? Iya boleh. Iya, terima kasih nih Mas. Kita nggak jadi, kemarin tuh rencananya teman-teman kita mau ketemuan gitu ya, cuman satu dan lain hal nggak memungkinkan. Jadi saya mau nanya juga sebenarnya, mudah-mudahan apakah sebenarnya, jadi saya bilang tadi kalau community hub itu nanti pun jalan gitu ya, kita punya community hub virtual ataupun fisik itu di Indonesia, apakah menginkubate di sisi ini akan secara legal diperbolehkan, atau hanya misalnya gini, kita bikin community hubs, kita incubate ada 1-2 project gitu ya di community hub itu, terus dia dapat funding dari ini kan berarti fundingnya kan dari protokol kan, dari Cardano Foundation gitu ya. Terus dia dapat funding yang dengan nilai X gitu ya. Saya nggak tahu dinilai berapa sampai dengan itu menjadi jadi resmi gitu, resmi dalam segi legal di Indonesia mengenai mendapat pendanaan dari asing untuk menjalankan suatu proyek. Mungkin kalau kecil aja, mungkin saya nggak tahu kecil besarnya di mana, tapi apabila ini menjadi sesuatu yang besar dan semakin besar, di sisi manakah kita harus concern ya Mas ya? Maksudnya berarti kalau dari tadinya community kemudian menjadi ini ya, jadi startup yang legal gitu ya, jadi ada PT-nya gitu ya, gitu nggak sih? Ya bukan, mungkinnya kalau kita lihat kan PT itu kemungkinan juga nggak akan dibentuk kalau nggak perlu kan. Anak-anak yang ada di ekosistem ini kan sebenarnya banyak yang anonim juga, ada yang pseudonym, ada yang nggak ini, tapi mereka sebenarnya eksis ada di ekosistem itu kan. Kita bicara ya sama kayak Satoshi aja gitu kan. Tapi misalnya itu nanti terjadi, terus kita punya community hub gitu ya di Indonesia gitu ya, di run oleh funding dari Cardano gitu, itu ada implikasi sesuatu apa enggak, atau misalnya nanti tiba-tiba misalnya Maxian mau buka marketplace NFT gitu ya, terus websitenya booming gitu kan, terus ini orang dapat funding dari luar, nggak ada PT di Indonesia, itu sebenarnya secara legal akan masalah atau kita sebenarnya ya udah tabrak aja dulu? Ya, terus terang secara legal, mengenai legal enggaknya tuh aku mungkin bukan orang yang tepat bisa jawab ya, karena juga nggak tahu persis secara detailnya ya legalnya gimana. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang tahu legalnya, mungkin bisa sekalian diskusi ya. Tapi dari pengalaman yang kulihat sih, untuk ya mungkin untuk bikin perusahaan ya PT di Indonesia yang arah ke blockchain itu ada izin, butuh ada OSS sendiri, sertifikasi untuk bisa melakukan kegiatan blockchain, karena masuk dalam kegiatan yang istilahnya tuh beresiko gitu, beresiko menengah kecil kalau salah spesifikasinya. Nah, jadi nggak sekedar bisa istilahnya kayak bikin PT doang, tapi kayak ada ekstra yang harus dilakukan gitu. Nah, itu izin kayaknya ke Kementerian ya Perdagangan atau
ke Bapeti. Nah, terus saya belum terlalu detail juga berproses ke sana, tapi tahu sampai ke situ aja sih. Nah, mengenai kapan dibentuknya PT atau enggak, atau kemudian apa namanya akan ada masalah atau enggak, itu menurutku sih ya biasa kalau jiwa startup itu lebih baik, ya ini agak kasar ya, tapi lebih baik minta maaf daripada minta izin ya. Jadi ya udah jalan aja. Karena Ya toh juga itu nggak maksudnya. ada regulasi, belum ada regulasi ya, belum ada regulasi karena memang ini dunia baru banget. Kayak butuh waktu ya untuk kita pemerintah Indonesia untuk meresponnya secara beneran Iya, yang sesuai ya. Jadi ya udahlah, menurut aku sih tabrak aja ya istilahnya ya. Nanti iya, kalau iya. kalau mulai berhubungan dengan instansi lain, company lain gitu, mungkin baru baru butuh ada PT. Tapi kalau misalnya masih lingkungan di decentralized ini, environment decentralized kayaknya mungkin kayak belum butuh ya. Mungkin itu yang jadi akhirnya jadi pro kontra kan, decentralized dianggapnya beresiko karena itu tadi ada kayak apa namanya, pemisahan realita gitu, seakan kayak kita hidupnya di tempat yang berbeda gitu loh. Itu sih mungkin ya. Oke, terima kasih Mas. Hmm. Iya, iya benar sih. Saya kemarin juga sebenarnya terpicu nanya ini juga jadi catatan saya sedikit karena saya ngelihat Hmm. ada teman waktu posting Wamen Perdagangan waktu bahas soal blockchain atau tokenisasi gitu ya, yang dia bilang dia akan bikin CDBC sendiri itu Indonesia terus arahnya. Tapi yang saya menarik adalah Pak Wamen itu sangat mendukung bahwa justru sebenarnya dalam tanda kutip blockchain atau token-token produksi anak bangsa gitu ya. Dia pengennya kita bikin sesuatu di sini yang sepertinya akan menghasilkan net export gitu ya. Maksudnya dia pengennya ya ini berkontribusi untuk narik duit dari luar juga dapat skill. Jadi saya ngeliat oh ini dari segi regulasi sebenarnya dari intensinya udah ada, harusnya kita dulu lebih gampang disupport untuk bikin project-project seperti ini gitu ya. Nantinya tinggal minta dukungan aja sih dari instansi yang terkait. Jadi maksud kita jangan sampai takut juga. Tapi kalau saya boleh tanya Mas, kalau startup sekarang yang normal di inkubator itu, apakah masih ada yang pakai perorangan atau mereka wajib semua mempunyai payung atau seperti apa? Mas? Oh, mulai biasanya dari perorangan nih, karena kan kalau ngomongin inkubator ya, kan fasenya kan biasanya mulai dari inkubator, lalu ada akselerator, dan selanjutnya ya funding misalnya. Tapi biasanya mulai dari inkubator tuh terbeda-beda antara masing-masing inkubator, tapi dia mulai lumayan early. Jadi kayak bisa dari yang cuma ide doang, ada mulai dari mungkin sudah ada apa ide yang lebih tertata seperti ada slide-nya, lalu mungkin ada yang sampai ke MVP atau prototype kayak gitu. Jadi inkubator ini biasanya ya kayak istilah inkubator yang beneran ya itu mulai dari telur gitu, mulai dari belum ada apa-apa sih. Sehingga ya naturalnya adalah teman-teman yang datang ke inkubator itu dia belum ada ini ya, belum ada payung. Nah, inkubator ini kemudian biasanya adalah dia punya payung hukumnya gitu. Dia menjadi payung hukumnya buat teman-teman ini gitu. Jadi ketika mereka bergabung ke inkubator itu, mereka menjadi unit bisnis buat si inkubator ini, sehingga ketika berhubungan dengan eksternal, company eksternal itu ada apa ya, penjamnya lah ya istilahnya. Jadi kayak ada instansi yang menjamin bahwa si startup ini beneran anak inkubator dari ya anak inkubati dari inkubator ini, dan ya aman lah ya gitu. Itu sih ini ya biasanya apa ya strateginya gitu. Dan kalau misalnya kita mau membuat inkubator yang berbasis Cardano sih, aku rasa ada baiknya seperti itu juga gitu. Jadi ketika berhubungan dengan bisnis B2B atau B2G ya, nanti kan mestinya pakai fiat ya. Lalu nanti sementara bisnis internalnya mereka ya nanti bakal di-convert ke Cardano atau apa gitu nanti. Makasih Mas. Soalnya saya jadi bayangin bahwa kan ini telur ini inkubator ada anak ayam masuk situ dia mau jadi petelur gitu kan berarti harus ada kandangnya yang siapa yang pengelola kandangnya ini yang bisa dimonitor atau dipercaya sama pemerintah untuk biar nggak menyimpang gitu kan ya. Ya, Dan benar-benar. ada kemungkinan nggak sih Mas kalau
kita ini kayak yang sekarang lagi Mas Yan coba bangun itu, kita itu nempel ke inkubator yang udah ada gitu. Maksudnya ya sebenarnya sih timbal balik ya antara kita juga mengerti dari sisi kita yang dari mengerti dalam tanda kutip mengerti blockchain gimana ke real use case-nya, atau mungkin dari inkubator yang udah ada sekarang ada contoh-contoh kasus yang sebenarnya butuh desentralisasi aplikasi atau apapun yang mengena sama idenya Cardano ini. Aku rasa kalau inkubator sekarang belum, yang aku tahu ya belum ada sih, yang mungkin di Indonesia belum ya. Kalau di luar mungkin ada. Karena masih ya Indonesia kan untuk industri startupnya juga belum lama ya, dia mungkin sekitar 2011-an 2012-an tuh ketika awal-awal Tokopedia itu kan awalnya mulainya startup ya di Indonesia. Jadi kayak kita masih baru juga gitu. Sehingga kalau mau bikin inkubator untuk Cardano atau decentralized ya atau Cardano projects ya itu menarik banget. Open for discussion ya untuk teman-teman di sini yang merasa ini suatu yang mungkin berguna buat teman-teman di sini. Kita bisa coba pikirin bareng-bareng dan mungkin kita bisa bikin gitu. Mantap. Oke. Terima kasih Mas Guntur. Ya. Bikin aja Mas Guntur. Yuk. Karena kebetulan mungkin Mas Andi bisa menjelaskan. Saya penasaran sama yang kemarin Mas Andi. Kemarin ada pengumuman dari Ken Kodama. Halo Mas Andi, apakah di sini? Yes, oke, sip. Oh, Emurgo ya, Andy ya, oke. Iya. Jadi kan ini Mas Andi nyambung dari obrolan dengan Mas Guntur untuk bikin inkubator. Nah, Ken Kodama kan menawarkan uang sebesar 100 juta dolar untuk membuat hal yang berkaitan dengan DeFi, NFT, dan education. Nah, nggak tahu nih apakah Mas Andi atau secara personal atau Mas Andi dengan instansi itu kayak ya bisa kolaborasi dengan Mas Guntur untuk kayak kita request funding ke Ken Kodama untuk mewujudkan yang tadi barusan disampaikan oleh Mas Guntur. Menurut Mas Andi itu apakah itu sesuatu yang possible atau gimana sih jalurnya Mas Andi agar bisa masuk mengirim proposal ke Ken Kodama itu? Ya Mas Yan, kalau misalnya seperti itu saya masih belum tahu pasti ya, karena memang saya bukan di bagian itu ya. Jadi kemarin ada announcement memang dari kita bahwa kita invest juga di arah situ. Bisa jadi, artinya kita invest kan di daerah yang satu adalah A-Star ya di Cina, itu untuk fokusnya kemana dia, saya kemarin agak lupa. Terus nanti ada beberapa tempat juga akan fokus ke masing-masing ya bidangnya. Nah, kalau misalnya ada gerakan dari Indonesia, boleh-boleh saja, karena selama ini kita kan juga masih belum dengar tuh, belum ada ya. Nah itu, makanya salah satu misi kita kan sebenarnya juga menyebarkan blockchain di Indonesia sendiri dari sisi edukasi, dari sisi konsultansi, dari sisi juga kemarin kita sudah bikin ada beberapa project di Indonesia. Nah, dari situ dulu, karena tim kita juga di Indonesia juga masih kecil. Menurut saya, bahwa ada gerakan seperti itu dari CEO kita, silakan saja kalau misalnya ada ide, misalnya ada proposal, bisa disalurkan. Coba dulu, ditanya dulu, ya kan? Artinya selama ini kan masih belum ada itu yang seperti itu, belum ada kelihatan di Indonesia, paling tidak seperti itu. Jadi lebih ke arah SPO ya kan, yang tumbuh kan selama ini masih SPO ya di Indonesia. Jadi ya silakan saja kalau misalnya ada dari kita, dari Eastern Hemisphere, nanti mungkin ada pimpinannya dari Mas Guntur, silakan. Everything is possible. Artinya itu masih di dalam salah satu kalau bisa dibilang salah satu yang didukung, ya kan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekarang sih. Masih Mas Andi. Tapi pertanyaan Mas. Tanya lanjut. Oke, duluan Mas Dion. Sorry potong. Enggak, mumpung Mas Andi ini, Mas Andi, jadi kalau Mas Andi dari Emurgo, berarti contohnya misalnya ada teman-teman di sini lagi mau ada ide sesuatu, mau bikin aplikasi, dApps, atau yang berhubungan dengan developer ya. Kan kita nggak tahu nih sebenarnya Emurgo itu sampai sejauh mana bisa bantu, atau apakah
Emurgo lebih fokus ke B2B atau seperti B2C solution yang misalnya dari project-project Catalyst ini juga bisa datang ke Emurgo, atau Emurgo lebih fokus ke B2B ke company ya? Ya, kalau itu juga saya masih belum bisa jawab pasti ya, Bro Dion ya, karena kita juga di bagian edukasinya, kita bukan di bagian bisnisnya. Tapi kemarin kalau pengumuman seperti itu ya seharusnya kita udah bisa handle itu juga sih. Artinya ada funding yang disediakan, ya tergantung seedingnya seperti apa. Apakah ada ide-ide yang muncul, ya itu bisa diajukan. Karena selama ini yang saya ya nggak pernah kelihatan gitu loh di Indonesia. Yang ada kan Indonesia di lebih ke edukasi ya, soalnya Emurgo yang di sini ya. Kalau yang sekarang kan saya ya. sering, iya kan saya sekarang sering, karena saya di Bintaro rumahnya, saya sering beli kopi Korinci itu punya Pak Budi Isman. Itu kan pakai Ya, Emurgo. Itu betul. under Emurgo Indonesia atau Emurgo pusat ya? Kalau Manage-nya. itu sebenarnya nggak ada perbedaannya sih kalau itu. Artinya Emurgo sebagai global, ya Indonesia sebagai bagian dari Emurgo global itu sama saja. Itu yang ketika Blue Korinci itu yang develop juga istilahnya tim global, jadi bukan tim Indonesia. Jadi artinya begini, mungkin gambarnya adalah ketika di Indonesia itu masih lebih fokus ke edukasinya dulu, karena dilihat bahwa komunitas belum berkembang. Dari sisi pengetahuan, knowledge juga masih minim. Makanya kita fokus ke edukasi dulu, ya kan? Jadi itu dulu, terus habis itu nanti juga sepertinya kemarin saya sempat dengar itu ada juga akan dikembangkan sesuatu di Jogja ya, karena kita kan poolnya ngambil pool programmernya di Jogja itu. Jadi ya artinya sudah mulai berkembang ke arah situ, ya kan? Begitu sih. Ya, di Jogja semua nanti ininya nih. Breaking news tahu. Breaking news Mas Andi. Kalau gitu saya banyak jadi sih pindah ke Jogja. Wait. Saya boleh ngotong nggak? Saya boleh ngotong. Mas Andi ini belajar di Jogja loh. Iya nggak Mas Andi? Iya, betul. Oh ya. Saya lahir di Jogja, Mas Yan. Oh, astaga. Saya lahir besar di Jogja, tapi sempat bergerak ke keliling dunia juga ya, kalau bisa dibilang. Ya. Jadi ya, makanya kalau misalnya ada berita-berita tentang Jogja sih saya cukup ini ya, cukup tune in ya. Artinya kemarin di perusahaan saya sebelumnya juga dikembangkan juga, artinya dilirik ya, artinya sebagai pool, sebagai apa ya programmer itu dilirik ya Jogja itu. Artinya kalau bisa lihat di mungkin artikel-artikel di LinkedIn itu kan banyak juga yang menyasar untuk programmer itu kebanyakan ke Jogja juga kan. Misalnya dari ex Gojek atau apa juga larinya ke Jogja kan ketika bikin sekolah atau apapun program yang istilahnya programmer Heroes to Heroes lah ya. Jadi banyak juga di situ. Jadi seharusnya Jogja cukup ini ya, cukup apa namanya, cukup bangga dengan predikat itu. Cuma memang seringkali nggak kedengaran, ya kan? Seringkali nggak ke expose itu. Ya, mungkin mau dikip seperti itu, ya. Dari sisi juga sisi mungkin ya salah satu yang menarik yang ketika dilihat dari Jogja itu adalah dari apa ya namanya UMR lah ya, bahwa itu masih cukup low ya. Jadi untuk perusahaan di dalam negeri itu masih dilihat mungkin ya masih dilihat dari situ. Tapi nggak menutup kemungkinan banyak sih banyak perusahaan-perusahaan yang istilahnya kalau mau mendirikan pool programmernya, pelatihan sampai profesional itu dari situ dulu. Ya itu yang saya dengar ya. Kalau persisnya di mana perusahaannya apa, saya nggak bisa kasih info, tapi kira-kira seperti itu. Mas Guntur dengar nggak nih ada apa rumor-rumor? pengen tahu juga di mana lokasinya, mungkin bisa ngobrol-ngobrol. Saya lupa ini. Ya coba nanti saya cari tahu dulu ya, Mas Guntur ya. Dulu di perusahaan saya juga istilahnya dibikinkan sekolah juga gitu kan. Artinya sekolah apa ya, bukan sekolah yang mungkin terdaftar di Dikbud atau apa, bukan. Cuma seperti semacam kursus lah ya, kursus misalnya kita ambil anak-anak SMK, terus kita fokusin ke arah programming kan. Nah, programmingnya kalau dulu di perusahaan saya yang sebelumnya itu lebih ke arah
ini ya hardware apa namanya yang berhubungan sama ya kita bikin sesuatu yang hardcode lah ke suatu semacam ya kita nanti akan masukkan ke SBC atau apa gitu, single board computer gitu. Jadi bukan yang ya misalnya si developer atau apa, bukan seperti itu, tapi lebih ke arah ya specific purpose-nya gitu. Tujuannya adalah ya cuma misalnya kita biar dapat talent pool untuk perusahaan kita. Modelnya adalah semacam beasiswa. Nanti kalau kita lihat ada potensi yang bagus di situ, ya udah ambil dari situ. Kira-kira seperti itu sih. Oke. Mas Guntur sendiri di Jogja ini? Ya, saya Jogja. Oke. Dan mengenai skema apa namanya sekolah atau tempat training bootcamp gitu ya buat developer yang nanti kemudian dipasok ke perusahaan itu memang sering dengar sih di Jogja kan banyak ya kayak gitu. Betul. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu heran, cuman baru dengar yang ini yang Emurgo gitu. Kalau yang lain-lain kan sering dengar yang Gojek, Bukalapak bikin semua gitu. Ya. Nah ya memang jadi ya itu tadi konfirmasi dari Mas Guntur ya memang menarik sih. Jogja itu cukup cemerlang ya kalau dari sisi programmernya ya. Ya. Kebetulan begitu Mas Andi mention itu, saya langsung ingat bahwa tadinya itu saya mau ngundang ini juga teman kita juga yang dari ex Gojek, ex Binar Academy juga. Binar betul. Nah, makanya saya curiga nih jangan-jangan Emurgo ini kerjasama sama Binar nih kayaknya. Mas Andi, ayo ngaku. Saya masih belum tahu, Mas. Jujur aja saya masih belum tahu ke arah situ. Karena pengembangannya mungkin kan ya kita artinya kan selama ini yang kita sourcing-nya itu kan biasanya ke India ya. India yang paling banyak. Terus habis itu kemarin kalau mengikuti yang di apa namanya di summit ya, itu yang terakhir, itu kan kita juga salah satu cabang kita adalah di Israel ya. Nah itulah yang nanti akan keluarin itulah yang jadi si Koti kemarin ya yang untuk stablecoin-nya. Nah itu dari situ. Jadi ya ngepoolnya ke arah situ sih artinya nanti salah satunya ya Indonesia yang kita harapkan. Makanya kan kita bikin juga di India kita udah jalan panjang ya blockchain developer. Sekarang kita fokusnya bukan blockchain developer karena kita sudah punya Cardano, kita sudah jalan si smart contract-nya. Jadi kita akan fokusnya ke Cardano developer. Jadi blockchain developer yang berbasis Solidity kita akan stop. Karena memang ketika kita buka kelas juga akan lebih banyak yang fokus ke Plutus. Kapan kelas Plutusnya mulai? Akhirnya kita putuskan karena kita juga edukator juga belum banyak di Indonesia. Jadi kita coba fokus dulu yang ke Plutus ya. Kita garap yang Cardano developer. Mantap. Oke, menarik. 3 bulan lagi Mas, banyak Plutus programmer siap untuk meledak. Jadinya kita harus incubate dari sekarang 3 bulan. Mungkin Q1 2022 mulai banyak aplikasi-aplikasi Plutus smart contract ya, dan semoga yang di Indonesia ya programmer orang Indonesia atau dari lulusan Emurgo gitu kan. Itu yang kemarin saya sempat diskusi sama Mas Andreas itu kan dia programmer juga, dia ikut Plutus Pioneers juga. Terus ada Mas Dani itu juga dia lagi ikut Plutus Pioneers, dia mahasiswa di Jogja juga, anak Jogja tuh. Jadi ada beberapa memang tersentralisasi, terkumpul sini secara nggak sengaja ya. Dan saya juga lagi di Jogja ini. Ya cukup ini sih timeline-nya cukup kayaknya cukup masuk akal tadi yang dibilang sama Mas Dion tadi adalah ini Q1 2022 siap-siap aja. Karena Plutus Pioneer juga udah jalan, sudah 2 batch sekarang. Nanti akan mulai mungkin sebentar lagi batch yang ketiga. Dari situ banyak walaupun ya itu yang kita coba perbaiki dari sisi Emurgo-nya bahwa di Plutus Pioneer Program itu benar-benar seperti apa ya kalau bisa dibilang ya Wild West lah ya, bahwa ditunjukkan bahwa ini bisa gini tapi tidak ada kurikulum sendiri ya yang terarah. Nah kita bikinkan dari Emurgo itu dari sifat yang lebih terarah gitu. Jadi ya kita yang di global sudah jalan yang batch pertama.
mungkin sampai November nanti. Indonesia kita mulai nanti mulai November, tapi cukup lama itu sampai nanti di Februari atau Maret ya saya lupa itu untuk 2022. Ya tapi ya itu makanya tadi yang dibilang sama Mas Dion ya masuk akal bahwa ketika mereka udah menyoba ya nggak perlu nunggu sampai programnya selesai kan, mereka bisa langsung bikin, habis itu langsung launch yang apapun yang mereka buat. Jadi ya masuk akal sih Q1 2022 udah bisa. Kebetulan ini ada pertanyaan, tapi Mas Andrinya keluar dari room atau apa putus, sayang. Tapi dia pertanyaannya ya. untuk itu, apakah Mas Andi ada bisa kayak memberikan masukan soal itu buat teman biar yang lain tahu? Sebentar, dari Andre, untuk kurikulum Plutusnya sendiri apakah lebih fokus ke back end? Karena untuk bangun tim yang solid harus ada yang menguasai back end, front end, dan juga DevOps-nya yang tentu infranya. Kalau yang saya lihat, so far itu lebih ke arah back end-nya dulu, karena memang lebih fokus ke Plutusnya dulu. Ya, kalau saya sering bicara di webinar atau mini class misalnya gitu, ya kayak dulu di blockchain developer ketika kita ngomong tentang developer Ethereum di Solidity, biasanya kita akan fokusnya ke back-end-nya dulu, ke Solidity-nya saja. Begitu kita udah bisa bikin, ya otomatis ngapain kok nanggung banget. Mau bikin di apps itu kan satu gabungan tuh sama front-end. Nah, front-end itu sementara cuma HTML, CSS, ini apa namanya, JavaScript, ya kok nanggung banget, kok nggak diambil sekalian kan. Belajarnya kan lebih gampang lah kalau misalnya udah punya smart contract-nya, udah punya back-end-nya. Ya kan? Kalau DevOps-nya itu memang satu bidang yang lain lagi ya, karena DevOps itu nggak bisa main-main sih kalau menurut saya ya, benar-benar harus didalamin. Tapi biasanya untuk bikin satu di apps itu back-end. Nah front-end itu istilahnya kalau udah beli back-end-nya ya tinggal front-end nambah dikit lah, daripada di sourcing ke tempat lain lagi kan, itu kan kira-kira. Ya Mas Andi, kita jujur butuh banyak banget nih developer karena ya saya open sama teman-teman di sini, itu udah ada 3 company yang pengen nerapin Cardano. Cuman masalahnya yaitu saya nggak susah nyari timnya. Ya memang ada tim yang di luar, cuman itu kan kalau semua di luar kan kita koordinasinya itu agak susah, komunikasinya agak susah. Dan ya itu tadi memang butuh gimana ya, kayak ya sayang aja Mas, sebenarnya udah dan mereka ini level perusahaannya ini bukan yang level cuman lokal aja, ada yang level global. Nah saya khawatirnya kalau begitu ada kekhawatiran Vietnam kayak kita ngelihat mereka udah udah apa semangat 45 nih kayak Vietnam, Jepang, terutama Vietnam. Saya khawatir sama Vietnam karena mereka kurang lebih dari segi bayaran itu kurang lebih sama kita. Nah kalau kita nggak, gimana caranya biar orang Indonesia lebih semangat? Nah khawatirnya si perusahaan-perusahaan ini mereka akan ini lebih ke Vietnam daripada lebih ke Indonesia. Ada kekhawatiran pribadi. Artinya gini, apa namanya sekarang modelnya adalah sekarang hampir ya mungkin number masih sedikit ya, tapi kalau bisa dibilang untuk job-job yang berhubungan sama blockchain itu sudah mulai muncul, ya kan? Beberapa perusahaan yang besar-besar pun yang di Indonesia itu udah mulai munculkan ya. Kadang-kadang mereka munculkan sebagai blockchain developer ya, kalau misalnya mereka job post gitu ya. Atau ada kata-kata blockchain lah, kayak kemarin yang BRI itu udah mengeluarkan yang blockchain strategist. Ya, kalau udah kita punya strategist kan berarti udah masuk nih dalam rencana jangka panjang mereka. Nah, bentar lagi ya udah kalau strategi udah masuk ya tinggal cari developernya kan. Ya gitu. Kira-kira seperti itulah ya kan. Ada perusahaan yang lain juga, mungkin saya nggak bisa sebut nama, ya kan. Itu juga sudah mereka ngembangkan tim sendiri. Tapi mereka juga masih, istilahnya masih apa ya, masih meraba-raba apa sih yang mau kita bangun, apa sih blockchain itu kan. Padahal mereka perusahaan yang afiliasinya internasional juga, salah satu perusahaan besar lah di otomotif, gitu kan. Dari situ sih saya sendiri bisa bilang langka
orangnya langka, ya kan? Yang dicari langka. Sementara orang Indonesia, perusahaan Indonesia biasanya nyari yang bisa bahasa Indonesia. Ya kembalilah, masalahnya sama seperti Eastern Town Hall, Katalis di Indonesia. Sudah disediakan segala macam, tapi ya kendalanya bahasa. Sama aja. Ya. Kemarin jujur aja dari Emurgo itu kita juga secara global kita juga istilahnya dari apa ya pool learners-nya kita, students-nya kita itu kita salurkan, ya kan. Artinya dari global ya, misalnya let's say lah dari India itu kita juga coba salurkan. Cuma kendalanya sama kok. Kendalanya adalah orang Indonesia jadi mikir, wah kalau ngambil orang India itu terus gimana, ngomongnya gimana gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ada resiko seperti dibilang Mas Yan bahwa yang lain akan masuk, tapi kendalanya sama aja bahasa lagi, ya kan. Nah, sebenarnya di situ ya seperti semacam shielding yang cukup alami ya untuk kita ya. Makanya itu kita genjot nih gimana nih supaya orang Indonesia itu banyak yang jadi developer, ya kan. Artinya ya supaya ujung-ujungnya seperti Mas Yan tadi, project Indonesia yang kerjakan orang Indonesia, ya kan. Gitu loh. Jadi ya itu sih tujuan kita bersama mungkin ya kalau bisa dibilang. Artinya project blockchain itu global. Blockchain itu global. Jadi semua bisa akses. Nah, tapi kalau misalnya ya itu kalau ada banyak project di Indonesia, kalau kita nggak punya orang yang ngerjakannya, udah bakal diambil orang. Kira-kira gitu ya. Nah, makanya secepat mungkin sih semoga kita bisa kejar itu. Nah, makanya saya senang sih dengar apa namanya dari proyeknya Mas Dion, ya Community Hub bahasa Indonesia dengan bahasa yang simple, bagus banget ya. Artinya orang kan biasanya kalau ketemu sama suatu yang ini, bahkan orang yang teknis loh, bahkan orang yang teknis programmer misalnya udah 5 tahun, 10 tahun, ketika lihat dokumentasi Cardano, ini apa sih gitu kan? Atau saya baca UTXO aja nggak beres-beres, Mas. Bahkan malah mikir mungkin gini ini kan apa namanya project open source yang lain ya mungkin ada duitnya mungkin nggak ada kira-kira gitulah ya, daripada itu cuma masih sedikit kalau di search di job portal kayak Jobstreet atau apa kan kalau dicari blockchain developer mana muncul di Indonesia loh ya kan. Jadi orang mungkin ngira wah mau belajar tapi nggak ada yang pakai, ngapain saya belajar gitu loh. Lucu sih. Padahal sementara kita harus memikirkan adalah mumpung masih belum ada, sementara masa depannya jelas, ya. Proyek Cardano itu bukan proyek 1 tahun 2 tahun kok itu, ya kan. Sementara yang dia pakai adalah bahasa baru misalnya Haskell. Kan. Haskell berhubungan kenapa Haskell karena dia akan dipakai untuk sebagai Bluetooth, ya kan gitu. Nah, mumpung masih belum banyak orang yang kenal, ya saatnya kita belajar supaya ketika mulai banyak yang kenal sudah tersedia kan gitu. Itu sih harusnya seperti itu. Jadi ya makanya senang sih saya dengar proyek-proyek seperti punya Mas Dion. Nah ini kita juga punya Mas Yan yang selalu menyuarakan supaya kita punya lebih banyak proyek Cardano di sini. Nah ini ada Mas Guntur juga saya lihat di sini. Wah ini ekspertisnya kan udah luar biasa ya. Harusnya bisa gejot nih Mas Guntur nih Mas. Paling nggak setidaknya bisa jadi corong kan, supaya kita sambil ngomong sama-sama bahwa oke, yuk ini loh ada chance bagus karena ya kalau ketemu sama orang-orang di blockchain itu kan ya istilahnya semua akan blockchain pada waktunya kan. Nah, gitu loh. Jadi ya udah kita siapkan sama-sama supaya nanti ujungnya ke situ. Supaya jangan ya istilahnya ya namanya global ya. Begitu ada developernya dari luar ya udah terpaksa ya walaupun tadi ada kendala bahasa kalau adanya cuma dari luar ya akhirnya dipakai juga dari luar kan gitu loh dan kans kita jadi ketutup kan gitu. Tapi setuju banget bahwa kalau mungkin nambahin Mas Andi juga kalau teman-teman di sini coba saya kan lumayan aktif baca di LinkedIn ya karena suka bantuin teman-teman saudara saya suka nyari kerjaan gitu ya. Tapi sekarang mulai naik nih kalau teman suka ngeliat kurvanya naik itu adalah kalau cari developer atau blockchain atau cari keyword crypto di Indonesia itu semua mulai
konsentrasi ke Bali. Karena perusahaan-perusahaan Australia, New Zealand yang berkecimpung di kripto, di blockchain, mereka mulai punya hub di sana. Mulai hub di sana adalah artian bahwa mereka merekrut developer atau apa gitu ya, dan itu based on Solidity, ada yang Solidity, ada yang lain, semuanya mulai di sana. Jadi mereka mulai membangun community hub juga di sana. Saya nggak heran kalau nanti Jogja atau Bandung, dimanapun itu banyak mahasiswa atau ya kota pelajarnya gitu ya, akan menjadi hub-hub baru. Terus tadi Mas Rizky juga nih, True baca UTXO berkali-kali, tapi ujungnya masih belum clear juga. Nah ini kemarin saya baru dapat chillingnya Mas Rizky. Ternyata UTXO itu mungkin Mas Andi bisa benerin saya kalau salah. Sebenarnya itu kayak kita transaksi zaman dulu harus pakai uang, tapi kita harus tunggu kembaliannya gitu. Jadi kayak uang cash kita beli, saya beli jajanan di pasar Pakem tadi, bawa duit 50.000 gitu kan. Jadi transaksi tidak akan selesai sebelum duitnya dikasih kembalian gitu. Istilahnya nggak bisa accounting system kayak Solidity yang kita kayak OVO atau kita BCA gitu, kita transfer aja dulu, nanti di settle di akhir hari gitu ya. Kalau nggak salah gitu, jadi harus selesai di situ. Harus seperti transaksi fisik ya, kurang lebih ya. Oke, bener nggak sih? Saya juga nggak tahu. Masih pusing saya bacanya. Ya itu agak panjang ya bicaranya. Kalau misalnya seperti itu sebenarnya lebih mirip yang ke account sih pengertiannya Mas Dion tadi. Artinya harus selesai hari itu. Artinya nggak ada lagi hubungannya sama yang belakang. Sementara UTXO yang diharapkan adalah ini panjang nih dari awal sampai akhir itu bisa ketemu semua. Kira-kira gitu. Ya lebih ribet sih, lebih ribet. Kalau di kelas itu ketika kita ngomongin blockchain, kita sentuh sedikit UTXO, tapi nanti UTXO-nya si Bitcoin itu akan berbeda lagi dengan UTXO-nya si Cardano. Karena akan lebih ribet lagi. Expanded UTXO. Ya, itu Mas. UTXO itu nanti. Kita nanti dari konten web portal saya butuh masukan dari Mas Andi gitu. Bahasa sederhananya apa ini Mas sebenarnya gitu kan. Nanti saya kasih itu linknya ini ya Mas Dion ya, linknya ada dari kita punya apa namanya teman juga di Emorgo udah bikin blognya, mungkin bisa ambil dari situ ya. Boleh. Wah kita malah jadi kemana-mana nih. Iya nggak apa-apa, tanggung. Lanjut nih, Mas Ian. Tapi agendanya. Sampai mana tadi ya, saya malah jadi lupa pertanyaan awalnya apa tadi. Ya apa? Ini tujuan developer Mas. Tujuan kita ngumpul tuh seperti ini untuk kolaborasi. Lanjut aja Mas Andi. Jadi sama itu Mas, jadi nggak khawatir nanti saya proposer di sini untuk mencari developer sudah ada gitu loh. Jadi kayak binaannya Emurgo, jadi lulusan Emurgo udah pasti dalam tanda kutip bisa kita pakai lah. Jangan lupa tim Emurgo juga men-share talent pool-nya itu, jangan sampai mereka lulus dari apa-apa itu terus kita susah nyarinya gitu dari tim-tim di sini gitu. Siapa tahu nanti kita di sini ada yang butuh developer Plutus gitu kan. Terus kita pasti butuh resource-nya, mungkin dalam tanda kutip kita pasti pertama tanya ke Emurgo, mana lulusannya Emurgo yang batch ini gitu kan. Apakah ada yang senior, mana yang mid apa gitu kan. Nanti kan pasti kita butuh talent pool ya Mas. Jangan sampai kita kesulitan nanti waktu mau eksekusi bikin plan-nya. Ya, nggak apa-apa, silakan aja nanti kalau misalnya ada. Makanya kita juga punya istilahnya apa ya, kalau bisa dibilang ya semacam perwakilan di sini ya. Artinya kalau misalnya seperti itu, memang salah satu tujuan kita itu bukan cuma edukasi terus habis itu kita tinggal sih, enggak ya. Artinya kita pinginnya yaitu kita bikin ya, kita edukasi sampai bisa jadi blockchain developer supaya terpakai. Pada intinya kan itu kan, bukan hanya oh ya ikut kursus kita habis itu udah lulus ya udah bye gitu, bukan gitu kan maksudnya kan. Visinya memang di situ sih Mas Dion. Jadi no problem, nanti kalau misalnya ada kebutuhan coba hubungi lewat saya juga bisa, nanti coba saya tanyakan ke bagian ini ya, siapa yang rekomendasi seperti itu. Ya ini sih sebenarnya yang kenapa saya ingin join di sini adalah seperti itu. Dari kelas saya sendiri, saya pinginnya juga istilahnya yang bukan developer ya, yang non IT itu juga bisa masuk, karena kan itu yang disediakan sama si Catalyst sama Eastern Hemisphere. Artinya ide dulu.
bahwa kita bisa ketemu sama yang nanti implementasi developernya, ya kan? Itu kan bisa di sini sebenarnya, bisa di komunitas ini, baik di Indonesia atau juga di luar, seperti itu. Karena ya itulah, balik lagi global kan. Baru nanti fundingnya lah muncul dari si katalis ya, dari Cardano. Project Catalyst, ya. Ya itu sih tujuan utama saya di sini untuk join di sini adalah menyalurkan ke situ sih. Jadi ya saya sambut baik kalau misalnya dari nanti Mas Dion atau Mas Guntur atau Mas Sian, silakan kalau misalnya ada keperluan dari sisi teknisnya, nanti coba saya sambungkan kira-kira siapa yang bisa join di itu di project-project. Mas Andi, ini kan saya mulai ngeliat nih Mas Andi mulai aktif di Discord-nya Emorgo. Nah mungkin kalau itu sebenarnya Discord-nya kita boleh nggak sih kayak nimbrung gitu Mas, yang bukan bagian dari Emorgo atau bukan lulusan Emorgo? Karena itu perusahaan ya, jadi kayaknya fokusnya ke situ. Cuma saya coba mengarahkan juga, artinya ketika ada yang berhubungan sama project-project yang bisa dikerjakan sama mereka, artinya next step-nya ya, next step-nya itu kemana setelah dari Emorgo kemana? Nah, salah satunya ya ini Eastern Hemisphere supaya bisa nyambung ke Project Catalyst. Itu dari saya personally gitu, dan saya rasa itu juga bisa didukung dari Emorgo secara perusahaan. Oke. Jadi sebenarnya sih saya lebih menekankan saya sebagai personal di sini ya. Saya nggak mau terlalu banyak di bawah Emorgo-nya karena nanti takutnya jadi berbeda policy-nya dari Emorgo. Okay, tapi paling tidak saya bisa alirkanlah seperti itu. Karena pemikiran saya lihat seperti itu, artinya jangan sampai edukasi atau antusiasme yang terbangun di Emorgo itu berhenti di Emorgo atau terhenti setelah pendidikan selesai. Tapi ada lagi kan ujung-ujungnya itu kan kayak community itu kalau nggak ada kontributornya ya udah, kata Mas Dion tadi ya udah stop di situ aja kan. Itu yang saya mau sambungkan sih Mas Chan. Oke, berarti kontak Mas Andi langsung ya. Mas Andi kan saya ngeliat gabung juga kan di beberapa Discord Cardano Indonesia gabung, Eastern Town Hall juga gabung. Oke, sip, clear. Gitu. Jadi kalau misalnya ada ya coba nanti lewat saya biar saya bisa salurkan. Itu kayaknya lebih untuk sementara ini kayaknya lebih bagus seperti itu ya. Kebetulan ini udah ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Kalau seumpama nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa mengakhiri. Saya kasih kesempatan buat teman-teman lain untuk mengajukan pertanyaan, mau secara verbal maupun diketik, silahkan aja ya. Sekali lagi, pertanyaan level apapun tentang apapun, nggak ada yang tabu di sini, karena kita di sini semua belajar, karena kita di sini semua pengen teman-teman maupun kita maju bareng. So please, jangan merasa sungkan, sampaikan aja segala pertanyaan. Oke, mungkin kalau gitu sampai di sini dulu. Thank you Mas Dion, udah sempetin untuk presentasi ya, benar-benar kita appreciate. Kepada teman-teman yang lain mohon bantuannya, kalau semua bisa vote, tolong di vote biar dari Indonesia tuh pecah telur. Karena udah menjadi bahan obrolan kita, Mas Dion dengan ada sahabat kita namanya Bro Jordi. Indonesia tuh butuhnya cuma pecah telur sekali aja, dan biasanya setelah itu terus mulai berdatangan proposal-proposal lain. Buat Mas Krishna, untuk yang kelas VCA itu CA dan VCA nanti saya kabarin, belum saat ini. Tapi thank you udah datang Mas Krishna, thank you juga udah datang Mas Rizky, Mas Adi Widawan, thank you udah datang, Mas Andre, thank you lagi udah balik. Thank you ya, syukurlah kalau semua bermanfaat. Jaga diri semua. Thank you Mas Guntur udah datang walaupun agak sakit itu.
Cepat sembuh Mas Guntur, jaga diri, and sampai ketemu minggu depan. Sukses buat Sampai semuanya juga. ketemu. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih semua. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Thank you. Sama-sama, thank you Mas Rizky.